guys, welcome back with me Kensi Hako Iso. Oke, di video kali ini aku lanjut lagi membahas tentang aura. Bukan aura kasih ya, aura yang lagi viral di TikTok, di media manapun terkait semua penggusuran di daerah rumahnya dan masalah wisuda. Yuk langsung aja kita saksikan bersama-sama. Ya dibully di sekolah. Enggak dibully. Ya kalau bully kan serem ya bahasanya ya. Bukan dibulinya bersyukur kalau dikasih uang ya cukup. Tapi kan kalau untuk membangun rumah atau seterusnya kan kurang cukup. Maksudnya ya mana ya, bocahnya kan memang kalau ngomong suka nggak kekontrol ya, orang tuanya juga ngedon ya. Tapi ya dikuat-kuatin buat anak ya. Teman-teman sih mungkin ada yang bangga, ada yang nggak juga ya. Soalnya dari anak-anak mungkin yang seusia aku, mungkin baru ada aku kali ya, mungkin ya baru ada aku yang berani speak up, apalagi debat dengan beliau yang punya jabatan tinggi. Sebenarnya ya takut ya, emang sebenarnya gimana ya, bocahnya kan memang kalau ngomong suka nggak kekontrol ya. Bener kan, efeknya kesininya ya bikin nggak nyaman juga. Jadi kayak kehidupan kita yang nggak kayak kemarin, bikin nggak nyaman. Jadi pikiran juga nggak tenang. Jadi megang HP juga nggak berani. Soalnya banyak yang nge-DM melalui semua sosial media aku, diserang juga gitu. Ada ancaman juga kan, jadinya nggak tenang juga. Ya, emang bentuk tulisan sih, tapi kan ya bikin was-was juga, takut sama anak kenapa-napa gitu di luar. Bocahnya namanya ini gitu kan, dia termasuk privasi dia tuh. Tapi sampai ke sekolah dibongkar juga kan. Jadi dia ngerasa kok sampai segitunya gitu kan, dia cuma kayak bingung dia jadinya. Itu salahnya saya apa terlalu ini gitu, ngomongnya apa salah bagaimana. Kalau ya dibully di sekolah. Enggak dibully. Ya kalau bully kan serem ya bahasanya ya. Bukan ya. Dibully, lebih cuma ke kayak iya gitu. Dari yang SD, yang SMP gitu sama. Enggak nangis, cuma kayak diledekin, kayak diajak bercanda lah. Wah, kakak kamu viral ya gitu doang. Paling yang ini kakaknya artis jangan ditemenin gitu. Iya gitu. Enggak dibully, enggak. Kalau bully jatuhnya kan lebih ke ngerasa perubahan dari sebelumnya banyak ya. Jadi kalau keluar itu agak takut, agak was-was, soalnya ada yang perhatiin. Waktu itu aku pernah keluar, penampilan aku mungkin kurang rapi, terus ada yang nge-DM melalui email, dia bilang lihat aku gitu. Sampai kemana-mana bawa masker, bawa jadi kerudung biar nggak kelihatan kalau ini. Jadi pakaiannya lebih tertutup, bikin nggak nyaman, mau ngapa-ngapain nggak nyaman. Istilahnya kalau nggak saya dampingin ya, orang tuanya juga ngedon ya. Tapi ya dikuat-kuatin buat anak ya. Jadi kalau di depan dia kita seolah-olah nggak kenapa-napa, padahal di belakang juga nangis, sama ayahnya juga nangis. Kalau sama aku juga sama sih, takut juga. Soalnya kalau keluar sedikit agak was-was ya. Iya, didampingin terus sama kita kemana-mana. Dampingin sama orang tua. Di gusur itu kan pas pindah-pindahnya dapat waktu sehari doang tuh. Kita ngejual barang yang ada buat DP ini kontrak. Terus kan kedepannya kita bingung ini makannya bagaimana, terus seterusnya bagaimana gitu kan. Makanya dia gerak itu Pak, kali di notis sama gubernur, dapat kompensasi biar warga sekitar juga nggak bingung gitu. Makanya dia bikin itu. Ibunya kan gerak terus ini sampai ke mana-mana, nggak ada perhatian dari mana-mana kan. Sedangkan kita kan ya butuh buat pindah. Kan itu sama sekali nggak ada omongan kompensasi kan. Dia kan memperjuangin 30 warga yang di situ. Bukan buat kita sekeluarga, enggak, buat 30 kakak yang di situ. Ora, aku punya solusi nih buat kamu. Lebih baik sekarang buat video klarifikasi perminta maaf ke publik sama ke Kang Deddy Mulyadi. Karena pertama-tama kamu tuh udah salah, karena rumah yang kamu tempati waktu itu tanahnya milik pemerintah. Sedangkan pemerintah tuh bebas mengambil tanah tersebut kapan saja. Dan yang kedua, kamu itu waktu debat juga kurang sopan menurutku, karena di umurmu ya segitu
gitu kan Deddy Mulyadi udah umur berapa. Sebenarnya kata-katamu tuh lebih sopan dikit lah kepada orang tua gitu kan. Dan yang ketiga, kalau aku ngeliat dengan kasus kayak seperti ini, kayaknya nggak sampai segitunya sih Aura, sampai kamu dibututin atau dapat ancaman yang ekstrem atau dibunuh, nggak gitu Aura. Kecuali kamu pidana bisa jadi kayak gitu, tapi lah kasus kayak gini kayaknya kurang deh Aura. Dan juga pikir oh iya aku salah, tapi kamu terus nggak mau mengakui, gak introspeksi, mau sampai kapan? Dan masalahnya bukannya malah memperbagus, malah memperpanjang Aura. Dan netizen itu pasti malah geram gitu loh. Makanya ketika kamu ngerasa ancaman, terus kamu dapat kayak caci maki dan sebagainya, ya kamu introspeksi, aku salah apa enggak? Kalau salah, biar kamu nggak mendapati hal tersebut sampai orang tahu dapat efek sampingnya kayak bokap lo, nyokap lo, lebih baik langsung aja deh minta maaf biar nggak panjang gitu kan. Jadi kamu tuh bisa hidup tenang dan kamu bisa jalan lagi buat jadi content creator. Sedangkan sekarang aja nih Aura ya, kamu nggak sayang kah dengan apa yang kamu bangun gitu kan? Kamu sebagai selebgram yang tadi di videonya, kamu kan sudah bangun nama juga udah lama. Dan bangun nama atau branding atau personal branding itu gak gampang Aura. Nah mungkin sekarang kamu bisa jadi selebgram, siapa tahu kamu bisa jadi TikToker, Jessica Jane, kayak siapapun itulah, siapa tahu bisa. Makanya dari sekarang dijaga nama baiknya, supaya siapa tahu kalau kamu sekarang berjalan dengan viralnya kasus tersebut, dan kamu kedepannya siapa tahu kamu bisa the next Kang Deddy Mulyadi kayak bantu orang-orang dengan caramu sendiri gitu loh Aura. Coba deh pikirin mateng-mateng daripada menyesal di kemudian hari Aura. Beneran percaya sama aku. Jujur banget, yang Aura mau sebenarnya apa-apa? Keadilan dan kemanusiaan. Jangan bicara orang tua dulu. Tahu? Ya penggusuran ini harus di masyarakatnya dirangkul dulu gitu. Kan masyarakatnya udah dirangkul sama Kang Deddy. Saya rasa Loh, itu kan mohon maaf ini ya, kurang sopan takutnya ya. Kan itu dirangkul setelah saya viral, setelah saya speak up tentang penggusuran. Sebelumnya nggak ada. Masyarakat itu diadakan musyawarah gitu lah untuk penggusuran ini, nggak tiba-tiba cuma dikasih SP. Terus kalau yang tadi itu kan udah bukan dikasih musyawarah. tahu 1 bulan, mungkin 1 bulan itu kan udah dikasih tahu sayang. Iya kan 1 bulan itu kan belum terlalu jelas mau dibikin apa, terus berapa meter gitu. Apalagi cuma 1 bulan kan kita pindah itu nggak cukup loh buat ngangkutin barang, apalagi cari kontrakan ya. Nggak, emangnya kamu kerja di pemerintahan, kamu udah tahu bahwa kamu kan tinggal di tempat tanah milik negara. Jadi udah tahu konsekuensinya. Apakah Bapak tidak mendidik anak Bapak untuk berbicara tentang bagaimana hak-haknya kita yang tinggal di tempat pemerintah yang bukan haknya kita ya, itu tanah kan bukan hak kita. Suatu saat kapanpun itu memang selama ini kita nggak menyampaikan masalah tanah, kita anggapkan itu masalah orang tua ya. Ya jadi kita nggak pernah itu. Udah Aura, lebih baik kamu stop aja deh. Karena gini loh, semakin kamu tambah kayak klarifikasi di sana sini, malah kamu nanti kedepannya bisa nyesel. Karena pertama kamu tuh salahnya rumah kamu itu di tanahnya pemerintah, dan semua orang di Indonesia semuanya tuh paham kalau rumah yang dibangun di atas tanahnya pemerintah itu pemerintah wajib membongkar atau mengambil hak tanah tersebut kapan saja. Dan kedua, tadi Mbak Dewi Persik kan juga ngomong kalau sudah ada pemberitahuan 1 bulan, ya 1 bulan tuh cukup loh orang sebenarnya. Jujur aja, misalnya aku jadi orang gitu ya, misal ya udah pemberitahuan tersebut, misalnya udah sore itu pemberitahuannya, besok langsung cari kontrakan, cari gambaran budgetnya berapa, terus mungkin biaya yang dikeluarkan berapa. Tadi aku juga dengar kalau kan Deddy Mulyadi kan ngasih kompensasi 10 juta di daerah Jawa Barat, itu bisa lo nemu kos-kosan paling 4 bulan, 6 bulan, 7 bulan bisa. Nah setelah itu kan mungkin cari uang lagi untuk membayar kontrakan gitu kan. Jadi Aura, sebenarnya kamu tuh bersyukur kamu nggak dikenai pajak, nggak dikasih pelanggaran dan sebagainya. Keluargamu, kamu tuh bersyukur. Dan kamu tuh sebenarnya tahu ya, harusnya kamu tuh kasihan sama orang tua kamu sendiri. Lihatin orang tua kamu sampai dibilang sama Mbak Dewi Persik, loh bapak ini nggak didik anaknya ya. Kalau pemerintah tuh bisa mengambil tanah itu kapan saja, yang jadi bahan bercandaan tuh bukan kamu doang Aura, orang tuamu juga kena imbasnya gitu loh. Udahlah Aura, stop aja, udah minta maaf dan clear gitu. Karena aku juga tahu kalau kamu tuh masih kecil, mungkin pemikirannya belum logis gitu loh Aura. Jadi udah cepetan buru-buru minta maaf deh daripada menyesal di akhir. Sumpah ini kalian ya nih ya yang belum bergabung di channelnya Gensi, itu wajib pencet tombol like, comment, and subscribe biar aku lebih semangat lagi membuat video-video menarik untuk kalian semua. Bye bye.